selama bertahun-tahun sebagaimana pasar umum. Terkait dengan hal tersebut di atas, adalah catatan prediksi pasar saham yang dipublikasikan oleh perusahaan pialang, karena ada bukti kuat bahwa perkiraan yang mereka hitung kurang dapat diandalkan dibandingkan dengan melempar koin. Dalam menulis buku ini, kami telah mencoba untuk mengingat perangkap dasar investasi ini. Keunggulan kebijakan portofolio sederhana telah ditekankan. Pembelian obligasi bermutu tinggi ditambah daftar saham umum terkemuka yang terdiversifikasi, yang dapat dilakukan oleh investor manapun dengan sedikit bantuan ahli. Petualangan di luar wilayah yang aman dan sehat ini telah disajikan sebagai sesuatu yang penuh dengan kesulitan yang menantang, terutama di bidang temperamen. Sebelum mencoba usaha seperti itu, investor harus merasa yakin terhadap dirinya sendiri dan terhadap penasihatnya, terutama mengenai apakah mereka memiliki konsep yang jelas tentang perbedaan antara investasi dan spekulasi dan antara harga pasar dan nilai yang mendasarinya. Pendekatan yang kuat terhadap investasi, yang didasarkan pada prinsip margin of safety, dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Namun, keputusan untuk mencoba meraih keuntungan tersebut daripada mengharapkan hasil pasti dari investasi defensif tidak boleh diambil tanpa banyak melakukan introspeksi diri. Sebuah pemikiran retrospektif terakhir, ketika penulis muda itu memasuki Wall Street pada bulan Juni tahun 1914, tidak seorang pun memiliki firasat tentang apa yang akan terjadi setengah abad berikutnya. Pasar saham bahkan tidak menduga bahwa Perang Dunia akan meletus dalam 2 bulan, dan menutup Bursa Efek New York. Sekarang, pada tahun 1972, kita mendapati diri kita sebagai negara terkaya dan terkuat di dunia, tetapi dirundung oleh berbagai macam masalah besar dan lebih khawatir daripada yakin akan masa depan. Namun, jika kita membatasi perhatian kita pada pengalaman investasi Amerika, ada beberapa hal yang dapat dipetik dari 57 tahun terakhir. Melalui semua perubahan dan kerugian yang terjadi, yang mengguncang dunia sekaligus tidak terduga, tetap benar bahwa prinsip investasi yang baik menghasilkan hasil yang baik secara umum. Kita harus bertindak berdasarkan asumsi bahwa prinsip tersebut akan terus demikian. Catatan untuk pembaca, buku ini tidak membahas kebijakan keuangan keseluruhan penabung dan investor. Buku ini hanya membahas sebagian dana mereka yang siap mereka tempatkan dalam bentuk surat berharga yang dapat dipasarkan, atau dapat ditebus, yaitu obligasi dan saham. Oleh karena itu, kami tidak membahas media penting seperti tabungan dan deposito berjangka, rekening asosiasi tabungan dan pinjaman, asuransi jiwa, anuitas, dan hipotek real estate atau kepemilikan ekuitas. Pembaca harus mengingat bahwa ketika menemukan kata "sekarang" atau padanannya dalam teks, kata tersebut merujuk pada akhir tahun 1971 atau awal tahun 1972.